Latin NIM F 2018-01-098. Di sini saya akan membawakan materi yaitu hubungan struktur, aktivitas, kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Pertama, hubungan struktur aktivitas. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas HKSA bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan A. Aktivitas lebih besar, B. Lebih selektif, C. Toksisitas atau efek samping lebih rendah, D. Kenyamanan dan yang lebih besar, E. Lebih ekonomis. Faktor coba-coba ditekan kecil mungkin, jalur sintesis menjadi lebih pendek. Kemudian, sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat oleh karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi OR. Sifat fisika kimia tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial, redoks, dan tegangan permukaan. Kemudian, aktivitas biologis senyawa seri homolog. 1. Pada seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi. Perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologis tergantung pada jumlah atom C. 2. Makin panjang rantai sampai atom C, bagian molekul yang nonpolar titik didih naik, kelarutan dalam air turun, koefisien partisi lemah atau air naik, tegangan permukaan dan kekentalan naik, aktivitas biologi naik sampai tercapai aktivitas maksimum. 3. Bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, aktivitas turun secara drastis, kelarutan dalam air turun, kelarutan dalam cairan luar sel turun, proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor turun, aktivitas. D4. Bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, aktivitas turun secara drastis, kelarutan dalam air turun, kelarutan dalam cairan luar sel turun, proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor turun, aktivitas. Kemudian, kelarutan dan koefisien partisi lemah atau air, sifat fisik penting senyawa seri homolog untuk menghasilkan aktivitas biologis. N-alkohol, alkiresorsinol, alkifenol, dan alkikresol, antibakteri. Ester asam para aminobenzoat yaitu atau anestesi setempat. Kemudian prinsip Ferguson, spesifik dan tidak spesifik. Banyaknya senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama seperti ester, klorofrom, dan nitrogen oksida dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fisik lebih berperan dibanding sifat kimia. Perubahan fisik tertentu dari suatu seri homolog seperti tekanan uap, kelarutan dalam air, tegangan permukaan, dan distribusi dalam pelarut yang saling tidak campur, kadang-kadang juga sesuai dengan deret ukur. Senyawa berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologis tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia tetapi lebih dipengaruhi oleh struktur kimia. Contoh senyawa berstruktur tidak spesifik. 1. Obat anestesimik. 2. Insektisida.
Senyawa berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau akseptor yang spesifik. Mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara sebagai berikut. A. Bekerja pada enzim. B. Antagonis. C. Menekan fungsi gen. D. Bekerja pada membran. Contoh obat berstruktur spesifik antara lain analgesik atau morfin, antihistamin atau difenhidramin, diuretika, penghambat monoamin oksidase atau asetasolamin dan salbutamol. Kemudian ionisasi, pembentukan kelat, ponensial redoks, aktivitas permukaan dan aktivitas iologis. 1. Ionisasi. Ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR untuk menimbulkan aktivitas iologis. Pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. 2. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Contohnya gugus yang dapat membentuk kelat, gugus amin primer, sekunder dan tersier, opsin, imin, tersubstitusi dan lainnya. Lingan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti N, S, dan O. Struktur cincin yang umum terdapat pada cukup stabil adalah cincin dengan jumlah 5 dan 6. Contoh lingan dalam sistem biologis. 1. Asam amino, glisin, sistein, histamin, dan AS glutamat. 2. Vitamin, riboflavin dan asam folat. 3. Basa purin, hiposaktin, dan guanosin. 4. Asam trikarbosilat yaitu asam laktat dan asam sitrat. Kemudian potensial redoks dan aktivitas biologis. Potensial redoks adalah kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberikan dan menerima elektron. Hubungan antara oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nash. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari suatu atom ke atom molekul yang lain. Pengaruh potensial redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku suatu sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi dan faktor steril yang sangat kecil, contohnya turunan kuinon, SB dan AS, riboflavin. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.